Kita semua pasti pernah kan merasa butuh perlindungan dari hal-hal yang nggak kelihatan atau yang kita nggak bisa kontrol? Nah, di dalam Al-Quran ada satu doa yang sangat singkat, tapi luar biasa kuat, yaitu Surah Al-Falaq, yang artinya waktu subuh. Yuk, kita coba bongkar surah ini bareng-bareng, ayat demi ayat, untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Nah, ayat pertamanya aja udah langsung to the point. Ini bukan sekedar permintaan yang pasif loh, tapi sebuah deklarasi yang sangat kuat. Aku berlindung. Dari awal banget temanya udah jelas. Kita itu secara aktif, sadar, mencari naungan kepada kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun. Oke, jadi gini rencananya. Pertama, kita akan bahas perintah untuk berlindung itu sendiri. Terus kita akan lihat ancaman yang sifatnya umum dari semua ciptaan. Setelah itu, kita akan fokus ke 3 jenis kejahatan spesifik yang seringnya tersembunyi. Dan terakhir, yang paling penting, kita akan ungkap kenapa kata fajar jadi kunci dari semuanya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Apa sih yang bikin kata-kata pembuka dalam doa ini jadi begitu penting? Kita akan lihat kenapa ini bukan sekedar permohonan, tapi sebuah tindakan nyata. Nah, ini dia nih kuncinya. Doa ini nggak dimulai dengan aku berharap atau semoga aku dilindungi, tapi dengan perintah yang tegas, kul, yang artinya katakanlah. Jadi ini panggilan untuk bertindak. Kita diminta untuk menyuarakan, mendeklarasikan keyakinan kita secara sadar dan proaktif, bukan cuma berharap dalam hati. Oke, setelah kita tahu kepada siapa kita berlindung, pertanyaan berikutnya, berlindung dari apa sih? Nah, doa ini menjawabnya dengan sebuah payung perlindungan yang cakupannya luas banget. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Coba deh kita renungkan sejenak. Kalimat ini kan luas banget ya. Artinya ini mencakup segalanya. Bahaya yang kelihatan mata, yang gak kelihatan, ancaman dari manusia, hewan, bahkan dari alam itu sendiri. Ini seperti meminta perlindungan total dari semua potensi buruk yang ada di alam semesta. Nah, setelah perlindungan yang sifatnya umum banget tadi, doanya sekarang jadi super spesifik. Kayak kita pakai lensa zoom gitu, buat fokus ke 3 bahaya tertentu yang seringkali tersembunyi, dan justru karena itu jadi lebih berbahaya. Ini dia nih 3 ancaman khususnya. Kegelapan malam, tipu daya sihir, dan kejahatan dari rasa dengki. Masing-masing ini mewakili jenis ancaman yang berbeda, mulai dari yang datang dari luar sampai yang datang dari dalam diri kita sendiri. Yuk, kita lihat satu persatu. Ancaman pertama adalah kegelapan. Ya, tentu ini bisa berarti malam secara harfiah ya kan. Tapi maknanya jauh lebih dalam dari itu. Kegelapan itu simbol dari ketidakpastian, rasa takut akan hal yang gak kita ketahui. Itu adalah momen-momen di mana bahaya bisa bersembunyi dan kita merasa jadi yang paling rentan. Doa ini meminta perlindungan tepat di saat-saat seperti itu. Selanjutnya ada frasa yang kedengarannya puitis, tapi serem juga ya, para peniup pada buhul-buhul. Ini tuh gambaran kuno untuk sihir, gosip, fitnah, pokoknya semua niat jahat yang dikerjain diam-diam. Bayangin aja, seseorang mengikat simpul-simpul untuk menjerat orang lain secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini adalah doa perlindungan dari manipulasi dan niat jahat tak terlihat semacam itu. Dan ancaman terakhir, ini mungkin yang paling personal dan jujur aja paling sering kita temui. Rasa dengki. Coba perhatikan deh perubahannya di sini. Dari ancaman di luar sana seperti kegelapan dan sihir, doanya sekarang beralih ke bahaya yang lahir dari dalam hati manusia. Rasa dengki itu bisa jadi racun yang mendorong seseorang melakukan hal-hal yang nggak terbayangkan. Ini jadi pengingat bahwa kadang ancaman terbesar justru datang dari orang terdekat. Oke, setelah kita bahas semua ancaman tadi, sekarang kita balik lagi ke ayat pertama. Kenapa sih kita berlindung kepada Tuhan Sang Fajar? Disinilah letak semua jawabannya. Keindahan dan kekuatan utama dari doa ini. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Kenapa harus fajar? Dari semua simbol kekuatan yang ada di alam semesta, kenapa justru waktu subuh yang dipilih? Apa istimewanya? Nah, disinilah semuanya jadi masuk akal. Coba kita lihat, semua kejahatan yang tadi kita sebutin, gelap, tipu daya, dengki, itu semua kan hidup dan berkembangnya di kegelapan ya kan? Entah itu kegelapan harfiah atau kiasan. Dan fajar adalah kebalikannya, mutlak. Fajar itu adalah momen pasti saat terang membelah dan mengalahkan gelap. Jadi fajar itu simbol harapan, kejelasan, dan kemenangan. Saat kita berlindung pada Tuhan Sang Fajar, kita memohon pada kekuatan yang pasti akan membelah kegelapan paling pekat sekalipun. Jadi, kalau kita rangkum, inilah kekuatan surah Al-Falaq. Ini bukan doa yang pasif, tapi sebuah perintah untuk bertindak. Ia menawarkan perlindungan yang berlapis-lapis dari semua kejahatan di alam semesta sampai ke 3 ancaman spesifik yang tersembunyi. Ia juga mengingatkan kita kalau bahaya itu bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam hati.
Dan puncaknya, ia memberi kita simbol harapan paling kuat, fajar. Sebuah janji bahwa segelap apapun malam, cahaya pasti akan datang. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungkan ini. Kalau kegelapan di zaman sekarang adalah kecemasan, berita bohong, atau kebencian di media sosial, lalu fajar apa yang jadi sumber harapan dan pelindungan buat kita? Apa yang membawa kejelasan dan keselamatan dalam hidup Anda? Nah, ini adalah pertanyaan yang doa ini tinggalkan untuk kita jawab di zaman modern ini.